Apa sih perbedaan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang? Wakaf uang lalu menjadi penerimaan negara ya, menjadi dana APBN itu tidak ada. Wakaf uang juga bisa dilakukan oleh non muslim ya. Oh, bisa ya Pak ya? Apa sih perbedaan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang? Orang banyak bingung nih, apa sih perbedaannya itu? Mungkin bisa dijelaskan Pak Fuad. Gini Pak Tobib, kalau wakaf uang kan jelas ya, dana wakafnya itu yang disetorkan ya ke rekening nazir di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, dan itu dikelola untuk mendapatkan nilai manfaat, dan nilai manfaatnya itu disalurkan untuk kepentingan kemaslahatan umat, sementara dana wakafnya itu sendiri tetap abadi ya, menjadi sebagai endowment fund. Tetapi kalau wakaf melalui uang ini kan dilihat dari sisi praktek di masyarakat. Wakaf melalui uang itu kan wakaf yang diberikan dalam bentuk uang tunai, cash wakaf, itu langsung dikonversi oleh penerimanya ke dalam bentuk barang, bangunan ya. Kayak orang misalkan lagi membangun masjid kan, ini kita menghimpun dana wakaf, nanti wakafnya dibelikan semen, dibelikan genteng, dibelikan atap, dibelikan tanah dan sebagainya ya. Nah selama ini memang di dalam regulasi kita belum diatur ya wakaf melalui uang itu ya, karena yang dicatat nanti adalah hasil konversinya, tanahnya, bangunannya dan sebagainya, itu yang dicatat, bukan uangnya ya. Tapi kalau wakaf uang, yang dicatat sebagai wakaf adalah uangnya. Jadi sertifikat wakafnya itu adalah uang dalam bentuk nilai rupiah, walaupun dia berwakaf dalam bentuk dolar ya, US dollar, real dan sebagainya, yen ya, tapi tetap dalam undang-undang wakaf kita nanti dikonversi ke dalam mata uang rupiah. Nah, di dalam undang-undang kita tidak dikenal adanya konversi wakaf uang ke dalam wakaf dalam bentuk barang. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada wakaf uang lalu tanah, itu tidak ada. Begitu juga wakaf uang lalu menjadi penerimaan negara ya, menjadi dana APBN, itu tidak ada. Jadi tidak ada konversi hal itu. Jadi wakaf uang tetap sebagai wakaf uang, baik itu untuk selamanya ataupun untuk jangka waktu tertentu. Karena dimungkinkan orang berwakaf untuk 5 tahun, 10 tahun sebagainya. Artinya kalau orang wakaf uang misalnya 1 miliar, tiba-tiba uang 1 miliar itu dibelikan tanah, itu berarti sebenarnya bukan wakaf uang ya? Bukan. Tapi wakaf melalui uang, kan gitu Pak ya? Iya. Nah ini pemirsa nih harus dibedakan ya, para pendengar harus dibedakan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Ini clear banget nih. Jadi kalau ada pengurus masjid mengumumkan bahwa ayo kita mengumpulkan wakaf uang untuk membeli tanah segala macam, itu sebenarnya hakikatnya adalah wakaf melalui uang gitu Pak ya? Iya, betul. Iya. Dan apakah Kementerian Agama sudah mengawasi atau mencatat atau mendaftarkan wakaf melalui uang ini Pak? Oh iya, beberapa waktu yang lalu ya kita juga membahas ya penyempurnaan regulasi ya, peraturan menteri yang berkaitan dengan pengelolaan wakafnya. Pengelolaan wakaf melalui uang itu adalah bagian dari agenda penyempurnaan regulasi perwakafan yang ingin kita teruskan ke depan ya, sehingga semua entitas praktek wakaf di masyarakat itu terakomodir ke dalam regulasi. Karena untuk menghindari keraguan-raguan masyarakat tentang wakaf yang diberikannya. Oleh karena itu diperlukan ya regulasi yang kuat, penataan regulasi yang menampung segala kebutuhan masyarakat dan kebutuhan perkembangan wakaf itu sendiri. Dan kita tahu bahwa pemerintah ya punya cita-cita ya, visi ke depan itu bagaimana menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Karena itu kita punya namanya KNEX ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang dulu namanya KNKS ya. Kita di Bank Sentral kita juga punya Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah di Bank Indonesia dan sebagainya. Itu dalam rangka memperluas ekosistem perwakafan. Jadi salah satu kita bagaimana kita memperluas ekosistem perwakafan dan mengembangkan instrumen-instrumen baru perwakafan yang kompatibel dengan kemajuan zaman, terutama di bidang aspek perkembangan moneter, keuangan dan sebagainya. Pak Fuad, kan orang sekarang ini ya, khususnya anak-anak milenial itu kan orangnya pengen praktis, simpel gitu ya.
nggak mau datang ke KUA, apalagi layanannya misalnya kurang bagus dan lain-lain. Bisa nggak Pak Fuad memberikan penjelasan orang tuh ingin berwakaf tuh praktis gitu, apa caranya dan kemana gitu? Bisa nggak menggunakan misalnya fintech? Jadi financial technology yang bisa mudah misalnya dengan misalnya kayak GoPay, Gojek, OVO atau apa itu gimana? Mungkin nggak untuk melaksanakan wakaf uang dengan cara itu? Oh iya betul, Beb. Transformasi digital di dalam pembayaran wakaf uang ini sudah menjadi salah satu agenda penting ya bagi lembaga-lembaga perwakafan di negara kita. Saya ketika menjabat Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf beberapa kali hadir dalam launching ya berkaitan dengan platform digital dari lembaga keuangan untuk menghimpun wakaf dan cara yang mudah, cara yang praktis. Orang tidak perlu datang ke KUA, tidak perlu datang ke kantor, tapi cukup dengan membuka Android ya bisa berwakaf. Nanti tinggal ada jawabannya dilakukan nanti notifikasi ya dari pihak penerimanya, dan nanti juga bahkan juga kalau untuk sertifikat wakaf uang juga kan tidak perlu selalu sertifikat kertas, kertas. Ya, bisa digital ya. Digital nanti dikirim via email, dikirim via Telegram, via WhatsApp dan sebagainya kepada wakif. Dan kita melihat sekarang ini kan seiring dengan bonus demografi di mana penduduk usia milenial ya, usia muda itu akan semakin komposisinya semakin meningkat ya. Ini juga menjadi potensi wakaf yang juga cukup potensial dan ekspansional ke depannya. Oleh karena itu, apalagi dengan wakaf uang ini siapapun dan berapapun dan dimanapun bisa berwakaf. Bisa berwakaf. Ya, ini salah satu keunggulan dari wakaf uang ini dan inklusif dan tidak hanya Muslim ya. Wakaf uang juga bisa dilakukan oleh non Muslim ya. Bisa ya Pak ya? Bisa, ya. Dan di dalam persyaratan wakif kan tidak ada persyaratan agama apa ya? Agama. Tapi kalau pengelola memang ada persyaratan karena berkaitan dengan masalah pemahaman terhadap kaidah-kaidah agama. Ya, Pak Fuad, berarti kan kalau kita ingin berwakaf uang adalah bisa dilakukan dengan cara apapun, mudah, dengan Android, dengan sambil santai dimanapun, sambil minum kopi di kafe gitu Pak ya, itu bisa sambil berwakaf sebenarnya ya. Iya, betul. Yang penting niatnya Mas. Nah, yang penting niatnya. Niatnya untuk membangun umat melalui wakaf uang. Jadi kalau kita ingin berwakaf, gampang kok Mas Bro gitu kata anak-anak milenial begitu Pak ya. Iya, betul. Oke, ini yang terakhir nih Pak Fuad nih ya. Iya. Apa pesan-pesan Pak Fuad terhadap kalangan milenial agar mereka tuh memiliki semangat untuk berwakaf atau punya kepedulian lah bagaimana kita membangun kesejahteraan, kepedulian terhadap masyarakat apalagi sekarang lagi musim bencana. Bagaimana Pak Fuad? Ya ini Pak. Kalau Direktorat Jenderal Pajak itu kan punya moto ya, orang bijak taat pajak ya. Tentu orang yang terbaik itu juga memenuhi lebih dari kewajibannya. Begini, orang yang baik itu dia pasti akan menunaikan kewajibannya, menunaikan zakat, ya puasa, haji bagi yang mampu. Tapi orang yang terbaik itu beyond kewajiban, dia memberikan lebih dari kewajiban apa? Wakaf. Dan wakaf itu salah satu cerminan dari pribadi yang punya tanggung jawab sosial. Dia menyadari bahwa dalam hartanya itu ada hak orang lain dan ada tanggung jawab kemanusiaan yang harus ditunaikan. Ketika berwakaf berarti punya kesadaran berbagi di orang lain apa yang dia miliki ya, tidak dilihat dari sisi jumlah besar kecilnya tapi bagaimana dari sisi kesadaran, dari sisi keikhlasan dan manfaat yang didapat oleh masyarakat dari harta ya. Karena kan ini wakaf ini kan ibaratnya sebagai passive income ya. Passive income yang akan diterima manfaatnya nanti setelah kematian nanti ya. Di akhirat nanti pahalanya mengalir ya. Nah, di dalam kata-kata pahala mengalir itulah terkandung juga pesan yang sangat penting agar wakaf itu memang harus diproduktifkan, bermanfaat. Karena semakin banyak manfaatnya, semakin berkualitas manfaat itu kan pasti pahalanya akan mengalir. Cuma kalau wakaf lalu tidak diproduktifkan, tidak bermanfaat, ya berarti pahalanya ya boleh jadi mungkin tidak sebesar ketika yang mengalir. Karena ketika betas orang yang berwakaf dia akan dapat pahala karena dia melakukan pemberian, dia memisahkan hartanya dengan niat wakaf beribadah. Nah, semakin banyak manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dari harta
wakaf itu akan lebih bermanfaat. Dan inilah, jadi nilai manfaat itu kan terbentuk bukan karena secara parsial, tapi adalah secara integral. Kan Integral. wakaf Pak Tobib, wakaf saya, wakaf Pak Sigit dan sebagainya itu kan akan menjadi satu kan. Iya, betul. Dan ketika menjadi satu kan manfaatnya kan efeknya kan lebih besar kan. Besar. Ya, karena yang namanya berwakaf itu pasti kepada pengelola, kepada melalui nazir dan sebagainya, kan tidak ada orang yang jarang sekali orang berwakaf kepada individu ya. Yeah. Saya kita ngasih uang kepada seorang, ini wakaf saya kan. Yeah. Enggak, itu namanya nitip wakaf kan. Nitip ya. wakaf untuk kemana gitu kan. Tapi beda dengan sedekah, dengan infak. Jadi kalau wakaf itu pasti suatu amal yang terkelola, amal yang terorganisir, terlembaga ke dalam satu tujuan dan harus dipertanggungjawabkan. Dan pokoknya tetap ya Pak ya. Pokoknya tetap itu yang membedakannya. Baik Pak Fuad, jadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya ingin melaksanakan wakaf uang itu gampang, simpel, mudah. Lalu kemudian kalau dihubungkan dengan zakat, kalau orang membayar zakat adalah biasa-biasa saja karena memang itu kewajiban. Tapi ketika Anda melakukan atau membayar atau menunaikan wakaf uang, maka itu luar biasa, gitu Pak ya. Karena itu sebagai satu tambahan sebagai orang beriman yang ada kelebihan rezeki untuk berwakaf. Baik Pak Fuad, terima kasih banyak obrolan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan obrolan di waktu kesempatan yang lain dengan tema yang lain yang menarik. Terima kasih kepada seluruh pemirsa atau pendengar podcast To The Point Bimas Islam Kementerian Agama. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.